Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Silviana dengan NPM 212151521, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menceritakan mengenai perjalanan saya dari dulu nyampe titik sekarang. Awal mula perjalanan saya dari waktu SD karena saya tidak masuk TK. Awalnya pertama kali ditanya sama orang tua saya mau SD atau mau TK dulu gitu. Terus saya jawab terserah orang tua saya karena kan saya waktu itu polos. Jadi saya tidak memikirkan SD ataupun TK gitu. Yang penting saya masuk sekolah aja gitu. Waktu itu saya di Banten bersama orang tua saya karena kan ayah saya itu bekerja di sana. Jadi waktu kecil saya dibawa sama orang tua saya ke Banten. Habis itu di Banten teleponan sama kakek nenek saya, berunding masalah itu, dan setelahnya mengambil keputusan bahwa saya langsung SD saja karena waktu itu saya sudah bisa menulis dan membaca. Waktu itu mereka berunding mengenai apakah saya SD-nya mau di Banten atau di Tasikmalaya, dan mereka mengambil keputusan bahwa saya harus sekolah di Tasikmalaya. Nah, setelah itu saya dan orang tua saya pulang ke sini. Saya sekolah di sini di SD 2 Parung Ponteng dekat rumah saya. Dan setelah itu saya beranjak dewasa, saya memasuki jenjang SMP. Nah, setelah itu saya bingung nih, saya mau SMA di mana gitu. Orang tua saya kan ingin SMA yang negeri ya, tapi di lingkungan tempat tinggal saya itu nggak ada SMA yang negeri waktu itu. Walaupun ada, tapi itu sangat jauh dari rumah saya, sekitar 1 jam. Nah, orang tua saya itu menginginkan untuk saya sekolah di yang dekat-dekat saja karena kan mungkin orang tua itu khawatir atau cemas terhadap saya gitu, atau gimana, pergaulan juga kan. Setelah itu orang tua saya memutuskan untuk sekolah di SMK negeri tapi. Nah, saya kan ya oke-oke aja gitu, soalnya kan saya nurut kepada orang tua saya dari dulu juga. Yang penting saya sekolah aja. Dan alhasil saya sekolah di SMK Negeri Parung Ponteng. Di SMK saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Karena kan kalau misalkan di SMK itu bermacam jurusan ya. Kalau misalkan di SMA itu kan setahu saya itu ada IPA sama IPS. Tapi kalau misalkan di SMK itu ada TKJ, AP, terus sekarang ada TB, Tata Busana, terus TSM ya, sepeda motor. Nah, saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Waktu itu saya ingin memahami tentang komputer-komputer seperti itu, ingin memahami tentang dalamannya komputer kayak gimana dan yang lainnya. Otomatis saya memasuki jurusan tersebut, dan setelah itu saya di Universitas Siliwangi. Perjalanan awal pertama saya ingin memasuki universitas ini keinginan yang saya inginkan dari dulu. Emang sih banyak juga yang negeri, tapi tidak tahu kenapa saya ingin memasuki universitas ini. Karena kan dulu pernah ditanya sama orang tua saya, kamu mau kuliah apa enggak? Otomatis saya sontak dong bilang, ya saya mau kuliah gitu. Karena tidak tahu kenapa saya ingin kuliah dari dulu. Dan alhamdulillah saya kuliah di universitas ini. Awal perjalanan saya kenapa memasuki universitas ini dan kenapa bisa diterima di Universitas Siliwangi ini. Pertama, ada pendaftaran SBMPTN, dan itu saya tidak daftar karena saya telat mendaftar di LTMPT-nya. Karena kan kalau misalkan mau SBMPTN itu harus daftar LTMPT dulu ya untuk ujian. Karena waktu itu saya entah kenapa dalam pikiran saya itu melihat teman saya itu dominannya itu ingin bekerja, jadi terbawa sama saya, ingin bekerja, ingin menghasilkan uang. Tetapi setelahnya saya berpikir kembali, kalau misalkan saya bekerja sekarang, otomatis saya akan berkeinginan untuk kuliah di tahun depan, dan otomatis umur saya itu bertambah. Jadi kalau misalkan peluang untuk lulus dalam perkuliahannya itu ketika saya sudah lumayan tua ya, jadi saya ingin untuk memulai dari sekarang gitu. Otomatis saya cari-cari tuh informasi mengenai pendaftaran lagi, dan ada pendaftaran SNMPTN Barat, dan waktu itu saya beserta teman saya mendaftar. Abis itu ujiannya itu ditentuin oleh pihak kampus ya, dan saya kebagian tanggal 29 Juni kalau nggak salah waktu itu. Dan setelahnya pergi ke kampus untuk melaksanakan ujian.
kan ada dua pilihan untuk memasuki jurusan. Yang pertama saya memilih jurusan pendidikan matematika, dan yang kedua saya memilih teknik informatika. Kenapa saya memilih jurusan pendidikan matematika? Karena saya dari dulu itu menyukai matematika. Menyukai, bukan jago ya, menyukai saja. Karena tidak tahu kenapa saya itu ketika mendapatkan soal matematika itu kayak yang harus benar-benar kita teliti, harus benar-benar kita pecahkan gitu masalahnya. Ini menurut saya itu tantangan sih. Dan alhasil saya bertekad untuk memilih jurusan ini. Meskipun jurusan ini itu sangat rumit, meskipun jurusan ini tuh sangat susah ya bagi saya juga. Tapi tidak tahu kenapa saya memilih jurusan ini. Mungkin karena saya suka kali ya. Dan kenapa saya memilih pilihan kedua itu teknik informatika? Karena teknik informatika itu melanjutkan sebelumnya gitu. Sebelumnya kan saya teknik komputer jaringan. Nah, saya ingin melanjutkan di teknik informatika gitu. Ketika hasilnya tiba, itu alhamdulillah saya diterima. Dan itu tuh seolah-olah saya itu kaget gitu. Kaget, senang, bahagia pastinya ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya diterima di universitas yang saya inginkan dan jurusan pendidikan matematika yang saya inginkan juga gitu. Alhamdulillah. Setelah itu saya memiliki teman-teman baru. Sekarang saya akan menceritakan mengenai hobi yang saya kerahkan dari SD sampai SMK. Saya menyukai seni, apalagi dalam bidang musik ya. Musik, dalam bernyanyi tentunya. Pengalaman saya dalam bernyanyi itu banyak sekali. Yang pertama pengalaman saya di SMP. Kalau misalkan di SD itu tidak terlalu ya, karena kebanyakan lomba mengenai pupuh ya. Karena saya itu tidak terlalu menyukai pupuh dan saya tidak terlalu berpikir bahwa saya itu bisa dalam bidang musik, dalam bernyanyi ini. Jadi saya waktu SD itu ya polos-polos aja gitu, nggak terlalu memikirkan seni, nggak terlalu memikirkan musik, nggak terlalu memikirkan saya bernyanyi gitu. Jadi waktu SMP saya mulai untuk memikirkan bahwa saya itu bisa dalam menyanyi gitu. Kan di SMP itu kan ada pelajaran seni budaya ya. Saya ujian praktek dan saya sekelas disuruh untuk menyanyikan lagu Asia, dan di Asia itu kan banyak negara ya. Dan saya memilih lagu Korea karena saya suka K-pop. Saya menyanyikan lagu Touch Love. Sebenarnya itu OST ya, soundtrack drama Korea gitu. Dan ketika itu saya bernyanyi, saya dapat nilai yang bagus. Waktu itu saya ditawarkan kan oleh guru SBK saya untuk menyanyikan lagu di graduation nanti. Dan alhasil saya tidak menyanyikan lagu itu karena saya malu. Mungkin ya kalau misalkan saya menyanyikan lagu itu, orang lain pada bilang, apa sih nggak ngerti, apa sih nggak paham gitu, ini tuh bahasa apa sih gitu. Banyak yang ngejek mungkin. Makanya saya malu dan saya tidak mau untuk menyanyikan lagu itu. Kecuali saya menyanyikan lagu Indonesia, tapi menyuruhnya itu saya menyanyikan lagu yang saya bawakan ketika ujian praktek waktu itu. Sangat disayangkan sih, tapi mungkin waktu dulu itu saya tidak ada kepercayaan diri untuk membawakan lagu itu. Dan tidak sampai di sana, pengalaman saya dalam bernyanyi itu di SMK. Dalam seni budaya lagi nih. Ujian prakteknya itu kita harus memilih mau drama kabaret atau bernyanyi atau menari tradisional, terserah kita gitu. Waktu itu saya tidak kepikiran untuk bernyanyi ya, karena saya itu bersama teman-teman saya membicarakan mengenai drama kabaret. Jadi waktu itu saya akan mengambil drama kabaret ini daripada bernyanyi sama menari. Nah, waktu itu saya berpikir lagi, apa saya harus bernyanyi atau menari gitu. Soalnya kan kalau misalkan drama kabaret itu saya tidak terlalu menyukai ya. Saya tidak terlalu menyukai drama-drama seperti itu. Juga tidak terlalu fasih dalam acting. Jadi saya ya nggak mau gitu. Jadi waktu itu saya berikan untuk bernyanyi meskipun saya sendiri, tidak bersama teman-teman saya. Dan waktu itu dites lagunya Tiffany kalau nggak salah. Dan waktu itu saya lolos. Setelah itu saya selalu disuruh untuk bernyanyi dan collab sama teman saya bernama Asep Sopala. Sebenarnya itu bukan teman tapi sahabat saya. Nanti saya akan menceritakan tentang dia. Kalau misalkan ada acara-acara graduation, saya selalu disuruh bernyanyi dengan dia di acara tersebut oleh guru saya. Seperti itu. Tidak hanya di graduation saja, tetapi di dalam acara-acara seperti acara pramuka. Waktu itu saya pernah, kan kalau misalkan kita sebagai siswa baru ya, kita harus berkemah gitu. Semua ya, bukan anak pramuka saja.
dan saya mempersiapkan lagu untuk dibawakan di acara itu. Ketika malam tiba, saya akan menceritakan mengenai sahabat saya. Sahabat saya itu sebenarnya itu ada dua ya. Yang pertama itu ada Sonia Lestari dan yang kedua itu Asep Sopala. Saya akan menceritakan mengenai Sonia Lestari terlebih dahulu. Sonia. Saya bertemu dengan dia itu tentunya itu pas SMK ya. Karena kalau misalkan SMP itu saya tidak pernah bertemu dengan Sonia ini. Intinya itu saya sebangku sama dia berdua. Ya sebenarnya tuh rumahnya itu dekat dengan sekolah ya, tetapi saya menjemput dia di rumahnya untuk pergi ke sekolah bareng, dan sekarang dia itu bekerja. Yang kedua Asep Sopala. Saya sama dia itu udah kayak apa ya, intinya dekat lah, dia itu cowok. Intinya kalau misalkan kemana-mana itu dia suka minta antar sama saya, dan saya kalau misalkan kemana-mana juga suka minta antar dia untuk mengantar saya. Awal mula saya ketemu sama dia itu ya di sini, di pas seni ini, pas collab bareng gitu. Dan lagu ini ya, Sep ini ya, pokoknya dari sana kita dekat dan nyampe sekarang itu kita sahabatan. Sekarang saya akan menceritakan mengenai guru terfavorit ya. Guru terfavorit sebenarnya saya itu banyak ya, guru favorit saya itu banyak dari mulai SMP nyampe SMK. Karena kalau misalkan SD itu saya masih polos ya, saya tidak memikirkan guru favorit lah, yang penting guru yang mengajar gitu. Kalau misalkan SMP itu guru favorit saya itu banyak ya, tapi saya lupa namanya. Intinya saya ingat kepada Bu Yuyun saja, Ibu Yuyun. Beliau itu menganggap saya dan teman-teman saya itu seperti anak sendiri. Dia rangkul lah, di inilah. Kalau misalkan ada masalah itu sama muridnya, dia itu tidak berani-berani menyindir atau berani-berani speak up di depan kelas, tetapi dia itu menanyakan langsung kepada siswanya gitu. Dan kalau misalkan di SMK guru favorit saya itu Parian ya, karena Parian itu wali kelas saya. Sebenarnya sih banyak, Pak Zamzam juga guru favorit saya, Pak Ikul, Pak Nazi, Pendang, dan lain-lain. Pokoknya banyak ya guru favorit saya di SMK. Mereka juga sama seperti Bu Yuyun, jadi kalau misalkan ada apa-apa itu suka langsung ke siswanya. Dan sekarang saya akan menceritakan mengenai juara. Saya tidak pernah mengikuti lomba apapun dari dulu nyampe sekarang. Kalau misalkan juara itu saya waktu SD itu juara kelas, juara ketiga sih. Dan SMP itu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu saya tidak mendapatkan juara. Waktu kelas 2 saya juga tidak mendapatkan juara. Intinya 10 besar sih, tapi tidak mendapatkan 3 besar ya. Tetapi waktu kelas 3 saya mendapatkan juara pertama, tidak tahu kenapa. Tapi ya alhamdulillah, syukur ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Dan di SMK saya mendapatkan juara 2 dari kelas 1 sampai kelas 3. Sempat saya turun deh, saya drop menjadi juara 4 ketika kelas 3 semester 1. Namun semester 2-nya itu saya menjadi juara 2 kembali. Sekarang saya akan menceritakan mengenai keluarga saya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Keluarga saya selalu mensupport saya dalam hal apapun. Yang penting itu adalah keinginan saya. Betapa bersyukurnya saya memiliki keluarga ini. Rasanya itu sangat tidak sempurna gitu kalau misalkan kita tidak memiliki keluarga. Apalagi kalau misalkan kita tidak memiliki keluarga yang suportif mendukung kita. Oleh karena itu, kita pasti berpikir bahwa kita tuh harus membanggakan keluarga kita. Kita tidak boleh mengecewakan keluarga kita, apalagi dalam hal yang negatif ya. Karena kalau misalkan kita mengecewakan keluarga kita itu, serasanya itu kita itu tidak bisa membuahkan hasil yang diharapkan oleh keluarga. Dan saya berpesan kepada kalian, jagalah nama baik keluarga dan bawalah keluarga kita kepada kebahagiaan, karena mungkin keluarga kita itu mengharapkan sesuatu dari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Saya Lina Silviana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.